Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran biologi. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang batang dan daun. Ya, batang dan daun kalian ketahui merupakan bagian dari atau organ dari tumbuhan ya. Nah, berikutnya kita berlanjut di mana ciri-ciri batang atau yang disebut kaulis ini sudah ada di sini, kalian juga bisa pelajari nanti. Nah, pada materi jaringan tumbuhan ini, Ibu akan menyampaikan tentang perbedaan anatomi batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, sebelumnya ini ada sedikit tambahan tentang modifikasi batang. Ya, modifikasi batang ini contohnya ya, modifikasi seperti pada daun kemarin ya. Itu ada modifikasi di sini ada contohnya stolon, rizoma dan juga ada umbi batang. Nah, ini yang akan Ibu bahas pada kesempatan kali ini tentang perbedaan anatomi batang pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, yang A di sini ini menunjukkan penampang melintang batang dikotil. Sedangkan sebelah ini adalah penampang melintang batang monokotil. Nah, kalau kalian lihat di dua gambar ini jelas sekali terdapat perbedaan. Bedanya apa? Pada batang ini yang dikotil ini terlihat jelas ada gambaran melingkar, di mana pada yang gambaran melingkar ini adalah tersusun berkas pengangkut ya, atau vascular bundle. Itu adalah berkas pengangkut. Nah, di mana berkas pengangkut itu ada, kalian ketahui ada jaringan floem dan xilem. Floem di sebelah luar dan floem sebelah dalam. Ya. Ini pada batang dikotil. Nah, kalau di sini pada monokotil kalian perhatikan tidak ada gambaran melingkar seperti ini, ya. Jadi kalau berkas pengangkut pada batang dikotil itu dia tersusunnya melingkar. Kalau pada monokotil, ya berkas pengangkut ini tersusun tersebar, ya. Itu perbedaannya. Nah, berikutnya setelah ada perbedaan dari susunan atau letak dari berkas pengangkut, yang kedua kita di sini lihat coba bagian yang lain. Di sini kan sepertinya banyak sekali ya. Ada paling luar ada epidermis. Ini pada dikotil. Monokotil ada tidak? Ya, pada monokotil juga ada. Berikutnya, di sini kalau pada monokotil ada yang disebut jaringan dasar. Tapi pada dikotil ada yang disebut istilahnya kortek dan empulur. Ya. Kenapa kok pada monokotil nggak ada? Karena di monokotil jelas tidak terlihat jelas. Ya. Mana kortek, mana empulur. Kalau pada dikotil ini kelihatan jelas. Kortek, empulur. Di sini kalian bisa lihat pada kortek ini sel-selnya terdiri dari sel parenkip dengan susunan yang sel-selnya lebih memanjang ya, lebih memanjang seperti itu, kecil-kecil. Tapi kalau pada empulur ini sel-selnya lebih besar dan bentuknya lebih ke mendekati melingkar ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat pada monokotil. Monokotil nggak ada bedanya antara kortek dan empulur, sehingga ini hanya disebut sebagai jaringan dasar ya. Gitu. Jadi kalau yang pertama tadi kita bicarakan letak berkas pengangkutnya, ini pada dikotil itu melingkar, kalau pada monokotil tersebar. Berikutnya tadi pada dikotil ini kortek dan empulur itu bisa dibedakan dengan jelas. Tapi kalau pada monokotil tidak bisa dibedakan dengan jelas. Oke, jelas ya. Sekarang Ibu lanjutkan. Nah, kita mulai bicarakan satu persatu. Yang pertama pada dikotil dulu ya. Jadi ini anatomy of dikotil stem, batang dikotil.
Ya, kalau kita lihat yang pertama tadi, ini hampir sama ya, cuma bentuk batangnya aja berbeda. Kalau yang pertama tadi ini batangnya bentuknya bulat banget ya, ini bulat gitu. Tapi kalau yang ini agak ada sudutnya. Tapi intinya sama, ada berkas pengangkut ini melingkar. Ini berkas pengangkutnya. Terus ini bulur, ini kortek, ini epidermis. Nah, jika berkas pengangkut ya, ini kita perbesar akan tampak tampilan seperti ini. Di sini ada floem di sebelah luar, ada xilem sebelah dalam. Ya, itu. Jadi xilem itu selalu di dalam, ini floem di sebelah luar. Tapi belum tentu xilem itu di bawah, floem di luar, belum tentu. Kalau di sini posisinya seperti ini jelas terlihat floemnya di atas, ya, xilemnya di bawah. Tapi kalau posisi di bawah seperti ini, ya, ini kebalik, ya. Nah, untuk niteninya bagaimana untuk membedakannya? Jika hanya muncul tampilan seperti ini, kalian harus membedakan mana xilem floem, ya, kalian harus melihat daerah mana yang dekat dengan sel-selnya yang besar. Sel yang besar itu adalah bulur, berarti yang di dekat sel besar ini adalah xilem. Nah, kita lihat contoh seperti ini. Nah, di sini xilemnya di sebelah atas karena sel-sel yang besar, sel empulurnya ini pada gambaran ini ada di atas. Beda yang ini tadi ada di bawah, seperti itu. Ya, jadi di sini ada xilem, yang floem justru di bawah. Nah, sekarang Ibu lanjutkan yang monokotil, ya. Nah, monokotil tadi ini berkas pengangkutnya itu tersebar. Nah, tersebar, kita perbesar berkas pengangkutnya akan muncul seperti ini. Ya, seperti gambar apa anak-anak? Iya, mungkin gambar seperti tengkorak atau orang ya. Karena di sini ada gambarannya kayak ini muka topeng, ini mata, ini mulut, ini hidung ya. Seperti itu. Nah, ini di sebelah atas ini floem. Dahinya ya, ini dahinya ini floem. Terus mata ini adalah xilem, terus di sini ada ruang udara. Ini juga letaknya bisa terbalik, ya, seperti ini. Kalau letaknya seperti ini xilem, ini ruang udara, ini floem. Nah, pada tumbuhan monokotil ini berkas pengangkutnya ini dia bersifat atau disebut sebagai kolateral tertutup. Gitu. Jadi berkas pengangkut pada monokotil ini berkas pengangkut tertutup. Ya, kolateral tertutup. Artinya apa? Tertutup itu artinya berkas pengangkut ini ditutupi atau dilindungi oleh seludang berkas pengangkut. Ya. Seludang berkas pengangkut ini, ya. Ini ada parenkim dan ada sklerenkim, seperti itu. Ya. Yang warnanya oranye ini adalah sklerenkim. Jadi jaringan sklerenkim kalau diberi pewarnaan dia akan warnanya oranye. Nah, sekarang ini perbedaan anatomi batang pada monokotil dan dikotil. Dari gambar sebelumnya tadi sudah dijelaskan, jadi dapat disimpulkan bahwa pada monokotil itu pembuluh angkutnya tersebar, sedang dikotil terusun teratur atau melingkar. Berikutnya, pada monokotil tidak ada kambium vaskuler. Kenapa? Karena tumbuhan monokotil tidak punya kambium, sedang dikotil punya kambium vaskuler. Apa itu kambium vaskuler? Kambium yang berada di antara vaskuler atau berkas pengangkut, yaitu di antara xilem dan floem. Jadi kambium itu kalau kita lihat, Ibu kembalikan dulu ke slide sebelumnya tadi ya. Nah, di antara xilem dan antara xilem dan floem itu ada yang disebut kambium. Jadi kambiumnya disebut kambium vaskuler. Nah, pada dikotil ada, sedang monokotil tidak ada. Berikutnya, karena monokotil itu tidak punya kambium sehingga dia tidak ada atau tidak mengalami perkembangan atau pertumbuhan sekunder. Sedang pada dikotil karena tumbuhan ini memiliki kambium, dia bisa mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan kambium ke samping seperti itu.
Nah, berikutnya berkas pengangkutnya kolateral tertutup. Tadi sudah Ibu jelaskan, kolateral tertutup ya, itu ada silem floem, di mana silem floem terlindungi atau terbungkus oleh seludang berkas pengangkut. Sedang pada dikotil tidak ada ya. Ya, kenapa? Karena dikotil itu sudah punya kambium sebagai penguat. Kalau pada kolat yang kuat ya, sifat kuat. Dan di sebelah luarnya itu juga ada sklerenkim sebagai penguat. Sedang kalau pada monokotil itu berkas pengangkutnya tadi diselubungi oleh sklerenkim itu sebagai penguat juga. Berikutnya pada monokotil memiliki meristem interkalar. Nah, apa yang dimaksud dengan meristem interkalar? Masih ada yang ingat? Ya, meristem ada 3, meristem apikal atau meristem yang ada di ujung, meristem lateral yang ada di samping, dan meristem interkalar. Nah, meristem interkalar itu terletak di antar ruas batang. Nah, ruas batang itu hanya ada pada monokotil, sehingga meristem interkalar ini hanya dijumpai pada tumbuhan monokotil. Berikutnya, karena tadi monokotil itu tidak ada batas yang jelas antara kortek dan empulur, maka pada monokotil itu tidak memiliki jari-jari empulur, sedang pada dikotil memiliki jari-jari empulur. Nah, terkait dengan dikotil, tumbuhan dikotil memiliki kambium, Ibu lanjutkan di sini perkembangan dari kambium ya. Ini pada tumbuhan dikotil. Nah, ini adalah penampang membujur, memanjang dari batang. Sedang di sini ini adalah penampang melintang. Oke, sekarang kita lihat dulu menuju ke atas, itu menuju ke ujung itu adalah di ujung ini ada meristem apikal ya. Ini meristem apikal. Di sebelahnya ini ada disebut primordia daun atau leaf primordium yang akan menjadi daun. Nah, di belakangnya ada daerah ini, daerah meristematik. Ini ada paling luar protoderm. Proto artinya pertama, derm kulit, artinya yang nanti akan jadi kulit, yaitu di bawahnya ini nanti akan menjadi epidermis. Berikutnya ada meristem dasar. Ya, meristem dasar itu nanti akan menjadi apa? Kortek. Berikutnya ada prokambium. Prokambium itulah yang nanti akan menjadi kambium. Nah, jaringan meristematik ini nanti dia akan mengalami perkembangan atau mengalami diferensiasi. Ini tadi protoderm, ini akan menjadi epidermis. Sedangkan pada meristem dasar tadi jadi apa? Jadi kortek. Berikutnya prokambium ini nanti. Prokambium itu adalah nantinya akan menjadi kambium ya. Jaringan dewasa, tetapi kambium ini merupakan jaringan dewasa yang dapat mengalami pembelahan kembali atau bisa bersifat meristematik kembali. Ya. Nanti ketika membelah kambium ini digambarkan garis hitam di tengah ini ya. Dia akan membentuk yang disebut yang kuning titik-titik ini adalah floem primer. Berikutnya yang kuning tapi bergaris-garis merah ini disebut xilem primer. Ya. Jadi perkembangan pertama di sini kalau diperhatikan dari penampang melintangnya itu nanti ada xilem primer. Ini yang hitam tebalnya adalah kambium dan di sini ada floem primer. Nah, selanjutnya ini masih akan mengalami perkembangan lagi. Di sini masih kita lihat warna hitam ini adalah kambium. Di sebelah sini tadi ada floem primer, di sini ada xilem primer. Nah, kambium ini masih akan terus membelah. Nah, di sebelahnya di sini ada di antara xilem primer dan floem primer ini ada xilem yang warnanya pink. Ya, ini xilem sekunder dan floem sekunder. Ya, itu. Jadi ada perkembangan terus pembelahan terus menerus dari kambium. Nah, inilah yang menyebabkan terbentuknya yang disebut lingkaran tahun. Ya, kalian pernah lihat mungkin pohon dikotil yang telah ditebang pohonnya, ya. Ini ada daerah
empulurnya tadi, di sini ada xilem primer. Nah, ini adalah lingkaran tahun. Ya. Ini karena aktivitas pembentukan xilem sekunder oleh kambium. Nah, sedangkan di sini juga ada aktivitas pembentukan ini floem sekunder. Di sini ada floem primer. Seperti itu. Nah, ini nggak usah saja. Berikutnya Ibu masuk ke akar. Ya. Jadi kalau tadi terakhir kita kambium ya. Kambium itu ada lingkaran tahun. Sekarang kita masuk ke akar. Nah, akar sudah tahu sistem perakaran itu pada serabut dan tunggang ya. Serabut itu pada monokotil dan tunggang pada dikotil. Nah, struktur akar itu ada paling luar ada epidermis. Berikutnya korteks sama seperti pada batang tadi, tapi bedanya setelah korteks pada batang tadi ada silinder pusat atau empulur ya. Ini pada paling dalam dari korteks ada endodermis ya. Nah, endodermis ini jaringannya sel-selnya mengalami penebalan oleh zat suberin yang disebut sebagai beta caspari. Nah, sel-sel pada endodermis ini yang mengalami penebalan oleh zat suberin ini dia tidak bisa dilewati oleh air. Ya, terus silinder pusat. Nah, ini perbandingan batang dan akar pada dikotil maupun monokotil. Yang sering kali salah adalah ketika ditanyakan ini gambar apa, ya. Kadang bingung apakah itu batang ataukah akar, dikotil ataukah monokotil seperti itu. Nah, kalau yang di atas ini tadi adalah kita sudah pelajari sebelumnya tadi batang ya. Ini batang dikotil, batang monokotil. Nah, pada akar ini penampakannya hampir kebalikan. Hampir dikatakan kebalikan ya. Nah, dikatakan kebalikan bagaimana? Pada dikotil ini mirip dengan akar. Dengan batang monokotil ya. Tapi kalau akar monokotil ini ada lingkarannya. Mirip batang dikotil. Itu. Jadi sekilas perbedaannya seperti ini. Ya, ini Ibu tampilkan semuanya agar misalkan nanti muncul di soal itu kalian tahu oh ini gambar apa, seperti itu. Nah, ini yang pertama gambar akar monokotil tadi. Ya. Bagian-bagiannya apa? Paling luar ini tadi ada bagian akar epidermis ya. Setelahnya ada korteks. Paling dalam dari korteks tadi ada endodermis ya. Endodermis itu korteks bagian paling dalam. Berikutnya adalah stele ya, silinder pusat. Di dalam silinder pusat yang paling luar itu ada perisikel atau nanti sel di situ ada sel-sel yang meneruskan air ya. Dari endodermis yang bisa dilewati oleh air atau disebut dengan sel penerus. Ini ada empulur, berikutnya ini ada xilem, ada floem. Ya, jadi xilem floemnya di sini. Ya. Yang di dalam ini bulat-bulat besar itu xilem, yang di sini floem. Itu yang monokotil. Berikutnya yang dikotil. Pada dikotil ini bedanya dia punya lengan-lengan ya. Kalau dilihat sekilas ini ada perempatan ya. Ada perempatan di sini. Nah, kita lihat dulu urutannya. Paling luar ini ada epidermis, ada korteks, ada stele. Stelenya ukurannya lebih sempit ya. Stele lebih sempit dibanding pada monokotil tadi yang terlihat luas ya. Empulurnya. Stelenya ini tadi. Nah, ini kan terlihat luas. Sedang kalau pada dikotil itu sebenarnya ada bulatan tapi kecil sekali ya. Lebih sempit ya. Nah, berikutnya ini endodermis. Nggak kelihatan sekali ya, kecil sekali. Perisikel di sebelah dalamnya ada xilem, ada floem. Nah, xilemnya ini yang bulatan-bulatan putih ini, lebih besar ini. Nah, floemnya ini yang sebelahnya ini. Nah, ini yang warnanya biru-biru ini. Ya. Kalau diperbesar seperti ini. Ini yang xilem. Nah, floemnya ini ya. Di antara lengan-lengan. Ini ada lengan-lengan 4 ini ya. Jadi di antara lengan-lengan ini ada floemnya. Seperti itu.
Nah, ini kalau diperbesar skematisnya ya, mungkin seperti ini pada dikotil. Ya. Yang terlihat jelas mungkin mulai dari sini ya. Ini ada endodermis, ada perisikkel, ya, ada floem, terus ada xilem yang biru ini. Nah, ini ada yang lingkaran ini namanya stele. Nah, ini perbedaan dari akar monokotil dan dikotil. Ya. Ini perbedaannya. Yang pertama, batas antara ujung akar dengan kalitra jelas. Kalau pada dikotil tidak jelas. Perisikkel dari berapa lapis pada monokotil, sedang pada dikotil hanya satu lapis umumnya. Berikutnya monokotil itu selang-seling radial. Ya, radial letak xilem floemnya. Kalau pada dikotil dia letaknya kolateral. Xilem di dalam, floem di luar. Nah, yang tadi yang disebutkan mempulur pada monokotil luas, sedang kalau pada dikotil itu sempit. Itu kenapa tadi gambaran lingkaran pada monokotil itu lebih besar, terlihat jelas, sedang pada dikotil kecil sekali, bahkan hampir tidak terlihat. Ya. Nah, kalau pada monokotil, perisikkel hanya membentuk cabang akar. Ya. Kalau pada dikotil, perisikkel membentuk cabang akar, kambium, dan kambium gabus karena dikotil memiliki kambium. Monokotil akarnya tidak berkambium, sedang dikotil berkambium. Nah, terakhir tadi yang ibu sebutkan tentang lengan ya, maaf, tentang lengan. Pada monokotil tidak punya lengan protoxilem, sedang pada dikotil punya protoxilem antara 2 sampai 6. Tadi yang Ibu gambarkan di belakang ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, itu perbedaan dari dikotil dan monokotil pada organ akar. Semoga yang Ibu sampaikan ini dapat lebih memperjelas materi yang sedang kalian pelajari.